pada tanggal 11 Maret 2024, itu kotak amal jalan telah kami terima sebesar Rp685.000. Kemudian salawatan tarawih tadi malam tanggal 11 Maret 2024 telah kami terima sebesar Rp2.803.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian kepada jamaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah Madrasah Masjid Raya Darussalam sebesar Rp800.000 per meter persegi atau sekedarnya infak untuk hari Jumat dan lain-lain bisa menghubungi Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Bapak dan Ibu jamaah sekalian beserta pendengar Radio Dakwah Darussalam dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya kita akan mengikuti ceramah agama ba'da zuhur yang insya Allah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Mursalim MAG dengan tema kajian tafsir. Untuk itu kepada Bapak Dr. Mursalim MAG Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyam wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آية أخرى إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Darussalam dan para pendengar radio Masjid Raya Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita ucapkan alhamdulillah, di mana Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bernapas, kesempatan untuk kita melangkahkan kaki ke tempat ini, dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Sehingga alhamdulillah pada hari ini adalah hari pertama di bulan suci Ramadan, yang tentu saja kita sebagai umat beriman dan umat Islam
sangat menanti-nantikan bulan ini yang merupakan bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan inayah, memberikan hidayah, berikan rahmatnya, insya Allah kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah di dalam Ramadan ini. Insya Allah kita akan mendapatkan nanti sebagai orang yang muttaqun, dan insya Allah kita mendapatkan surga di akhirat nanti. Amin. Pada kesempatan siang hari ini, kira-kira kurang lebih 20 menit, saya ingin sedikit mengulas tentang ayat yang saya bacakan tadi, yang merupakan ayat yang hampir tiap hari dibacakan oleh para mubalik di setiap masjid, langgar, musalla, tentang puasa. Tapi nanti insya Allah saya sedikit ingin mengulas tentang bagaimana sejarah munculnya puasa itu sendiri. Di dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diperintahkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diperintahkan atas orang-orang sebelum kamu atau umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa, meraih gelar takwa setelah melaksanakan puasa itu. Di dalam Al-Quran, kata saum atau siam diulang selama sebanyak 8 kali. Satu kali dalam bentuk saum, meskipun antara kata siam dengan saum itu semua dari kata shoma, sin, alif, waw, dan mim, jadi shoma. Tetapi makna di antara kedua kata siam dan saum, meskipun pada saat kita niat nawaitu sauma ghadin, padahal di dalam Al-Quran sebenarnya ada perbedaan makna antara kata saum dengan siam. Kalau kata saum, sebagaimana ayat yang saya bacakan, ketika Maryam mengandung Nabi Isa dan banyak curiga terhadap apa yang dikandung oleh, karena menurut riwayat bahkan kita sudah ketahui bahwa Isa itu dia lahir tanpa bapa. Beda kalau sekarang ini banyak bayi lahir hanya bapaknya menghilang. Ya ada sih bapaknya, ya katanya dulu ada kan Nabi yang, ya tapi beda kalau Maryam itu memang tidak pernah disentuh oleh manusia siapapun sehingga kemudian lahir yang namanya Isa alaihissalam. Maka kemudian untuk menghilangkan atau mengurangi kecurigaan itu, maka Allah memerintahkan kepada Maryam di dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Kata Allah, katakanlah Maryam, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi kata saum itu adalah menahan untuk tidak bicara. Tapi kalau siam adalah menahan hal-hal yang kita tahu dari segi syariat, yaitu menahan minum, menahan makan, menahan untuk melakukan hubungan seksual kepada suami istri pada siang hari. Jadi kalau kita diam-diam itu namanya puasa. Meskipun sebenarnya makna kata saum itu oleh para ulama mengartikan adalah imsak, menahan. Berarti ketika kita menahan itu adalah puasa sebenarnya dari segi bahasa. Menahan tidak bicara, bahkan menahan bernapas boleh dikatakan puasa dari segi bahasa. Atau berhenti
samt atau diam. Ya. Nah, memang makna-makna inilah ketika kita masuk dalam pengertian puasa secara syar'i memang ada. Karena orang yang berpuasa pasti menahan makan dan minum, menahan untuk melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri pada siang hari, atau wukuf berhenti. Ya, makna puasa juga berarti wukuf berhenti, bukan hanya pada saat kita di Mekah wukuf, tetapi wukuf di sini adalah bermakna puasa juga berhenti. Karena di mana pada saat kita wukuf, kita berhenti di situ sejenak, kemudian kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bahasa. Kalau makna syar'i, makna fikih, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab fikih, yaitu al-imsaku anil alqi wasyurbi wa ghasyani nisa'i minal fajri ilal maghrib, menahan diri dari makan, minum dan bersenggama mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ketika masuk maghrib. Itulah puasa menurut syar'i. Tapi oleh ulama kita menggabungkan antara siam dengan saum, karena puasa itu pada hakikatnya bukan hanya menahan lapar atau makan dan minum dan berhubungan seksual kepada suami istri, tapi juga mampu menahan untuk tidak berucap hal-hal yang tidak berguna. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kembali, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, karena ayat puasa itu 1,5 tahun hijrahnya Rasulullah berada di Madinah, barulah turun perintah puasa. Tetapi Rasulullah sudah juga melakukan puasa-puasa sebelum turunnya perintah puasa ini. Rasulullah melakukan puasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud, puasa 1 hari tidak puasa. Kemudian ada Ayyamul Bid, itu tanggal 13, 14, 15. Itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Menurut riwayat, ketika Nabi Adam turun ke bumi, menurut beberapa hadis disebutkan ketika turun ke bumi, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada hari Ayyamul Bid, hari-hari terang pada bulan Qamariyah, yaitu tanggal 13, 14, 15, karena pada saat itu hari terang, ya. Karena di mana bulan purnama sudah mulai. Nah, menurut riwayat, ketika Adam disuruh puasa tanggal 13 bulan Qamariyah, maka badannya mulai, karena ketika dia turun ke dunia badannya gosong. Menurut riwayat hadis, ketika dia berpuasa 1 hari maka berubah sepertiga, mulai menghilang. Nah, dari situlah puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ternyata Rasulullah juga sebelum turun perintah puasa, ayat puasa ini, maka Rasulullah bersama sahabatnya ketika berada di Mekah, mereka melakukan puasa Ayyamul Bid. Tetapi ketika turun ayat ini, maka puasa Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15 menjadi puasa sunnah. Kemudian ada juga puasa Asyura 10 Muharram. Menurut riwayat, puasa Asyura itu ketika Nabi berada di Mekah, para sahabat melakukan puasa Asyura. Namun ketika hijrah Nabi ke Madinah, melihat para umat Yahudi melakukan juga puasa Asyura. Ya, umat Yahudi melakukan juga puasa Asyura. Maka bertanya para sahabat, mengapa mereka melakukan puasa Asyura? Karena mengikuti tradisi apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Rasul mengatakan, kami lebih pantas untuk berpuasa Asyura daripada mereka. Meskipun ada juga versi puasa Asyura itu adalah menurut aliran Syiah yang ada di Iran,
puasa Asyura itu adalah puasa hari berkabung ketika cucu Rasulullah Husain dibunuh oleh dibunuh oleh pemerintahan Daulah Umayyah yang dipenggal lehernya Husain di Karbala, kemudian diarak keliling. Kemudian para pengikut Ali bin Abi Thalib yaitu Syiah berkabung dan melakukan puasa Asyura. Tetapi sebenarnya puasa Asyura itu sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Nah, disinilah kemudian turunlah ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa. Tetapi perintah puasa ini juga masih belum sempurna apa yang kita lakukan seperti sekarang ini. Pada saat ayat ini turun, maka ada pilihan, silakan puasa atau silakan tidak puasa, yang penting membayar fidyah. Bahkan menurut riwayat, ketika ayat ini turun para sahabat berpuasa, tetapi puasanya begini. Puasanya juga seperti sekarang, tetapi bedanya adalah ketika dia malam sampai Isya, kemudian dia sudah tidur, tidak boleh lagi makan dan tidak boleh berhubungan. Jadi bayangkan misalnya kita sudah buka maghrib sampai Isya, salat ya dulu kan namanya salat qiyamul lail. Ya, kemudian setelah tidur maka tidak boleh lagi makan. Misalnya kita tidur jam 9, bangun jam 10. Sahabat tidak boleh makan sampai maghrib besok harinya. Nah, makanya pada saat itulah ada beberapa sahabat mengeluhkan itu. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Suatu ketika menurut riwayat, setelah buka puasa bersama dengan Rasulullah sampai di rumah Rasulullah sampai tengah malam. Sampai tengah malam, maka kemudian Umar bin Khattab pulang di rumahnya, mendapati istrinya tidur nyenyak. Kemudian Umar bin Khattab membangunkan istrinya. Umar meminta kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Maka kemudian karena mereka memahami bahwa ketika orang sudah puasa dan dia tidur malam harinya, dia bangun tengah malam, maka tidak boleh lagi melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan pada saat kita berpuasa. Maka istri mengatakan kita tidak boleh melakukan hubungan. Bahkan adalah salah satu sahabat, dia sampai maghrib tidur, setelah bangun tidur sampai menjelang Isya, dia tanya istrinya, "Hai istriku, apa yang kita mau makan untuk buka puasa?" Maka kemudian istrinya pergi mencarikan, tetapi lagi-lagi ketiduran sampai menjelang Isya. Maka pada saat itu dia tidak makan lagi, tidak jadi buka puasa, akhirnya pingsan. Bayangkan kalau dia tidak buka puasa, maka harus dia menunggu sampai maghrib. Kira-kira gimana kalau itu berlaku, Pak? Bisa nggak kita kira tahan ya? Kalau Bapak misalnya ini, maaf ya, mungkin Bapak yang perokok lah misalnya. Biasanya kalau perokok itu kalau habis buka puasa minum langsung rokoknya dicari Pak ya. Ya mungkin karena begitu senangnya ya Pak. Mungkin maka kemudian turunlah ayat di ayat 187 surah Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Kata Allah, setelah aduan ini turunlah ayat ini. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa dengan bercampur dengan istri-istri kamu. Jadi peristiwa-peristiwa ini, karena para sahabat menganggap bahwa setelah tidur malam hari itu dan kemudian bangun pada malam harinya, maka tidak boleh lagi makan. Berarti waktu itu awalnya tidak ada sahur itu.
Karena kalau sahur itu kan menjelang subuh. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa pada malam hari itu tidak ada dosa, dihalalkan bagi kamu untuk bercampur suami istri. Yang penting jangan bercampur pada saat sudah masuk fajar. Nah, ini juga terkadang ya, ini ada perdebatan juga ulama tentang imsak. Imsak itu waktu menahan. Misalnya itu 10 menit sebelum masuk subuh. Ya, sebenarnya oleh sebagian ulama mengatakan masih boleh Pak makan. Masa kan sekarang misalnya masuk subuh jam 5:04 menit. Berarti 10 menit sebelum itu berarti jam 4:56. Batas imsak, mulai imsak baca. Kalau kita baca dalam fikih-fikih yang besar, oleh ulama sebagian mengatakan masih boleh selama belum masuk fajar shadiq. Atau kalau kita mau menandakan adalah pada saat azan subuh, maka kita harus berhenti. Waktu imsak masih boleh. Meskipun ada juga ulama mengatakan karena kehati-hatiannya jangan sampai ya, tapi kalau sekarang kan waktu ini kita sudah banyak waktu bisa kita lihat. Kalau dulu kan di kampung kan ya, saya ingat waktu kecil itu kalau sudah mulai ayam berkotak-kotak itu sudah mulai mau turun ke tanah, itu berarti sudah tidak boleh lagi. Kita dulu tidak ada radio, tidak ada apalagi ya, hanya perkiraan saja. Kalau saya dulu masih kecil tahun 70-an itu, ya itu aja dihitung. Kalau ayam ini sudah mulai berkotak-kotak di bawah kolom rumah, ya berarti sudah menandakan tidak boleh lagi makan. Kalau sorenya ya, kalau sudah mulai gelap, sudah hilang merah-merah itu, kita sudah mulai buka puasa. Dipukullah beduk. Ya, beduk itulah yang menandakan. Nah, kalau sekarang kan ya, sudah ada HP, sudah ada radio, bahkan radio sekarang sudah mulai hilang. Ya, di TV, bahkan kalau sekarang kan hampir semua daerah ada TV, HP dan sebagainya. Nah, inilah kira-kira. Maka turunlah ayat ini untuk menyempurnakan perintah puasa, bahwa puasa itu hanya dilaksanakan mulai terbit fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari sesudah waktu di mana kita berada. Maka kita harus mengikuti itu. Setelah itu silakan makan dan minum. Bagi suami istri silakan melakukan hubungan seksual. Yang penting jangan melakukan sampai pada saat terbitnya fajar. Itu pun juga ada juga begini sedikit, meskipun ini wilayah fikih. Ada juga orang mengatakan, bagaimana kalau saya sudah bersenggama dengan istri, terus saya terlambat mandi junub. Misalnya mandi junubnya setelah waktu subuh. Ada yang mengatakan tidak boleh, harus mandi junub sebelum imsak. Tidak ada kaitannya antara junub dengan yang membatalkan puasa. Silakan. Misalnya Anda terlambat tidak pergi ke masjid sholat jamaah misalnya, terus 5:30 baru bangun, silakan mandi junub dan puasanya tidak batal. Yang penting jangan 5:30 melakukan hubungan seksual. Dan hati-hati kalau melakukan hubungan seksual suami istri itu harus gantinya adalah 2 bulan berturut-turut puasa. 1 bulan saja susah Pak. Ya makanya hati-hati, dekat-dekat habis makan sahur. Tetapi kalau tidak mandi sampai waktu subuh, puasa tetap jalan. Bahkan jangankan saja sampai jam 7, seandainya misalnya kita tidak bangun jam 7, sampai jam 7 baru kita bangun, baru kita sadar bangun, terus kita junub, langsung kita mandi, dan Anda silakan sholat subuh bisa dianggap sebagai qada, pengganti sholat subuh. Puasanya jalan, jangan dibatalkan. Yang penting ya tidak melakukan hubungan seksual setelah terbit fajar shadiq itu. Inilah kira-kira daripada bahwa puasa itu sudah ada sejak sebelum, bahkan hampir semua agama mengharuskan umatnya berpuasa. Bahkan dalam dunia kedokteran pun juga, ketika ada orang mau diperiksa, misalnya seringkali kita periksa darah Pak ya, asam urat, kolesterol, gula, biasanya disuruh kita mulai sebentar malam Anda tidak boleh makan, jam 10 sampai Anda diperiksa, agar supaya apa?
pemeriksaannya valid. Berarti kan puasa ini, nah nanti kita akan bahas bagaimana manfaat puasa dari segi syariat, dari segi kesehatan, dan banyak lagi hal-hal. Maka wajarlah kalau puasa ini bukan hanya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu ganjarannya Allah lah yang membalas, dan kita tidak tahu berapa pahalanya puasa, karena puasa itu adalah wa ana ajzibi, kata hadis qudsi, Allah yang akan membalas puasa itu. Maka wajarlah kalau kita sia-siakan, kita rugi sekali. Makanya oleh karena itulah, mumpung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, marilah kita gunakan waktu kita, menggunakan pada siang harinya kita puasa, kemudian malam harinya kita melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, khususnya pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.